Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Kembali kita bertemu dengan presentasi saya yang hari ini adalah berjudul Mencintai Firman Tuhan. Mengapa kita harus mencintai firman Tuhan? Sebuah ungkapan cinta akan firman Tuhan ditulis lengkap oleh Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 97 yang berbunyi, "Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari." Ada beberapa alasan atau manfaat ketika kita membaca firman Tuhan seperti yang diungkapkan oleh Raja Daud. Yang pertama, Daud tahu bahwa firman Tuhan itu memberi kehidupan. Bisa dilihat pada ayat 93, "Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku." Yang kedua, firman Tuhan membuatnya menjadi lebih bijaksana. Pada ayat 98 berbunyi, "Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku." Yang ketiga, firman Tuhan membuatnya lebih berakal budi. Pada ayat 99 berbunyi, "Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan." Kemudian yang keempat, ia menjadi lebih paham dari orang-orang tua yang bijaksana sekalipun. Bisa dilihat pada ayat 100, "Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu." Kemudian yang kelima, ia menjadi lebih mampu menahan diri dari segala godaan tindak kejahatan. Seperti pada ayat 101 yang berbunyi, "Terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu." Kemudian Daud juga pada keenam adalah memperoleh janji manis yang diberikan Tuhan yang mampu memberikan penghiburan di kala susah. Ini pada ayat 103 berbunyi, "Betapa manis janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku." Kemudian yang ketujuh, bahwa firman Tuhan memberi pengertian sehingga ia tahu apa yang dibenci oleh Tuhan. Pada ayat 104 berbunyi, "Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala dusta." Dan terakhir yang kedelapan, bahwa firman Tuhan mampu mengarahkan masa depan ke arah yang diinginkan oleh Tuhan. Dengan ayat yang cukup terkenal pada 105 yang berbunyi, "Firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku." Dan ada banyak lagi kuasa firman Tuhan yang akan sangat berguna bagi diri kita, baik saat ini maupun untuk masa depan kelak ya. Secara singkat, bahwa Daud memastikan bahwa kita sangat rugi jika kita tidak hidup bersama firman Tuhan. Jadi Daud menasihatkan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Itu pada Mazmur 1 ayat 1-3. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih untuk bersemangat dalam membaca kitab suci. Nah, tentu saja ada beberapa cara untuk mengajak. Biasanya kita mengajak kesulitan untuk mengajak orang untuk membaca kitab suci. Saya sendiri sudah mempunyai grup baca kitab suci dan sudah mengikuti selama kurang lebih 2,5 tahun. Dan akhirnya saya memutuskan membuat grup sendiri di dalam WhatsApp atau WA
dan mengajak keluarga saya dan keluarga istri saya untuk bergabung. Ya, puji Tuhan, akhirnya ada 14 orang yang bergabung di dalam grup ini. Ya. Kemudian ada tahap-tahap dalam membuat grup WA untuk Cinta Baca Alkitab atau CBA. Yang pertama, ajaklah 6-10 orang dalam grup ini yang punya semangat atau keinginan membaca kitab suci. Jika sudah ada, dibuat daftar, nomor urut, dan namanya. Kemudian yang kedua, tunjuk satu host yang bertanggung jawab untuk membuat susunan bacaan kitab suci dan mengupdate bagi yang sudah melapor membaca kitab suci, dan biasanya update dilakukan 2 kali sehari, biasanya siang dan malam hari. Kemudian yang ketiga, host akan membuat susunan bacaan kitab suci yang akan dibaca, dilengkapi dengan tanda ikon untuk menandai bacaan yang sudah dibaca. Seperti contohnya ikon buah-buahan yang berbeda setiap harinya. Sebagai contohnya nanti saya akan tampilkan di layar video ini. Kemudian saya sarankan kita akan mulai dari kitab Kejadian, di mana setiap hari kita akan membaca 2 bab setiap hari. Jika kita terus membaca, dalam seminggu kita sudah membaca 14 bab, dan dalam 1,5 tahun kurang lebih kita sudah membaca keseluruhan kitab suci, baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru. Kemudian yang keempat, selama seminggu host pertama bertugas. Untuk minggu berikutnya digantikan dengan host lainnya. Yang kelima, semoga banyak orang yang mencintai firman Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semua yang mencintai firman-Nya, merenungkannya, dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga ini dapat memberkati teman saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.